Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Pulang Jumatan kita mengaji sambil ngopi. Mengaji sambil ngopi tapi bukan berarti kita membuka kitab. Kitab itu buku ya. Kita bincang-bincang kecil sambil mengaji. Kita sebagai manusia hidup di dalam dunia yang seharusnya jangan abai akan kewajiban kita selaku umat muslim, umatnya Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Sesibuk apapun tetap harus jalankan sholat, karena sholat itu kewajiban. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidur, tidak bisa berucap isyarah. Kalau tidak bisa juga keterlaluan. Hanya orang yang sudah mati jasadnya atau meninggal jasadnya yang tidak bisa melakukan sholat. Dari kaum muslimin rahimakumullah yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Jadi jelas sholat itu kewajiban. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi yang namanya sholat, kita saat kita tidak bisa berdiri, lakukan dengan duduk. Duduk tidak bisa, lakukan dengan tidur atau rebahan. Tidak bisa juga, lakukan dengan bahasa isyarat. Tidak bisa juga berarti antum sudah meninggal dunia. Karena Allah tetap maha tahu, maha mengerti walaupun bahasa isyarat. Apalagi yang bahasa normal, sedangkan mohon maaf orang gagap aja Allah mengerti, Allah tahu. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amalu duhunatil lahya inna fid dunya fil lahya shalah wa fatul lahya majasaditan alaihi wala fil jasatuna fal lahyal maut. Jadi jelas di dunia ini bagi kaum muslim diwajibkan sholat selagi masih diberi kesehatan badan. Tidak bisa berdiri, yaitu duduk atau tiduran atau dengan bahasa isyarat. Karena sholat itu wajib. Alasan karena tidak ada airnya, tayamum. Karena para jamaah Rasulullah pun di saat perang itu tidak ada air, keringan, mau sholat tayamum, gunakan tayamum dengan cara wudhu debu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala fil lahum wudzatu taliya ana tu'ala fil wudhu ya fil lahum tayammumina tu'ala fil lahum ala fi yauma la yadu'ai inna fi ta'ulu wala fil lahum afwatuhun illa yafi zawju. Wajah tapi jangan debunya langsung di ke muka ya, hanya syarat aja debu yang di dinding ataupun di daun, mohon maaf, di daun, sambil mengucap dengan niat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu la yatayammumi fa'tu alaihi man atu la yatayamma wa tafuhuma la yadi'i inna fit ta'huma la yawal wajhadu inna tu alaiha fil hayal yajad untuk fil. Jadi secara jamah, tidak ada kumur-kumur ataupun telinga, itu secara jamah untuk berwudu tayamum. Dalam tafsir An-Nawawi Al-Bantani, tidak ada air maka gunakanlah debu sebagai pembersih. Kalau dipikir secara akal manusiawi, debu kan kotor, kenapa bisa buat wudhu? Situlah
disebutnya dalam keadaan mudar seperti pakaian, mohon maaf, pakaian kita sudah kotor nih, sementara tidak ada lagi penggantinya dalam perjalanan. Yang penting hati kita tujuannya ibadah, sholat. Terkecuali kita di rumah sengaja ngambil pakaian atau menggunakan pakaian untuk sholat, pakaian yang kotor, nah itu namanya disengaja. Kalau keadaan darurat maka jalankanlah, yang penting tujuannya, niatnya, hatinya untuk ibadah ke Allah. Allah Maha tahu. Kita ngobrol-ngobrol sambil mengaji, sambil ngopi. Mari ngopi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda dalam kitabnya Az-Zawduh, atau kitabnya kitab An-Nawawi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ibuku, saya mau berangkat. Doakan saya ibu agar saya ini selalu mendapat ridho Allah atas doamu ibu, dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki. Itulah Rasulullah meminta kepada ibunya, selalu memohon kepada ibunya. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La itu ala yaumi fihi man atala yaumi yanqafillahu ma ta'ala inna fil Allahu wa fitallahu inna fi rizqillahi wa fil lahu ma la ya'tu wa fit ta'alahi. Kata sang ibu, berangkatlah nak, semoga selalu mendapatkan rezeki dari Allah. Doa ibu menyertaimu, maka Allah ijabah atas doa anak yang mohon kepada ibunya. Allah ijabah keselamatan bagimu nak, dunia akhirat. Itulah mulianya ibu. Bapak sempurna memberi nafkah anak-anaknya, keluarga, sebagai pemimpin, sebagai imam keluarga. Tetapi ibu lebih sempurna, lebih mulia. Maka muliakan kedua orang tua selagi masih memiliki kedua orang tua. Jika sudah tidak ada dalam dunia, maka doakan, selalu hadiahi. Jangan cuma di hari Jumat atau di malam Jumat, setiap waktu doakan, hadiahi buat orang tua, dan juga buat para muslimin muslimat yang memohon, yang meminta, yang mengharap makan kepada manusia yang masih ada di dalam dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'afatul layyimatu wa la fillahum al-imana wa bil ihsani dinatu alainas wa la fillahum ad-du'afatul layyal kubra ala fil muslimina wal muslimat mu'minin wal mu'minat inna ta'ala fi wa la fata alaihim. Jadi sangat jelas semua umat adalah saudara. Mau agama manapun tetap dirangkul, artinya yang namanya agama itu yang benar-benar diakui. Tetapi bagi yang tidak mengakui agama atau tidak memiliki agama, itu yang disebut kafir Quraisy atau Fir'aun, atau dalam nasionalnya komunis. Karena agama manapun, mohon maaf, Islam lebih-lebih, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, semua memiliki agama, keyakinan. Maka dalam kitab-kitab mengajarkan kebaikan. Apabila manusia tidak berbuat baik, maka itu termasuk manusia yang tidak memiliki keimanan, memiliki keyakinan, dan tidak memiliki agama, artinya komunis. Kalau dalam zaman Rasulullah, dalam jahiliyah, itu disebut kafir Quraisy alias Fir'aun.
Itulah termasuk pengikutnya Korun, pengikutnya Raja Namrud. Nauzubillah summa nauzubillah. Pengajian sedikit, semoga bermanfaat. Jalankan sholat, selalu berbuat baik dan berakhlakul karimah, berucap dengan sopan. Itulah masuk dalam adab. Adab itu etika, sopan santun, karena sangat jelas awalnya dari ucapan maka bisa melukai saudara-saudara. Akhirul kalam wa ala fil thorik inna fa'alatu la yuhibbul thorik wa ankumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.